Selamat malam Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di dalam ibadah firman dan doa. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita, menenangkan pikiran kita. Kita mau bersama-sama bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah firman dan doa malam hari ini. Mari kita bersaat teduh Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara, kita bersyukur ketika malam hari ini kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji nama Tuhan, untuk kita boleh menyembah Tuhan. Maka dari itu saat ini saya mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama membuka mulut kita, mengangkat suara kita, memuji Dia dan menyembah namanya. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan Bapak Saudara, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau memandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu sebagai Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Ketika kesehatan kami masih boleh baik sampai hari ini, ketika kami masih boleh pulih dari sakit kami, ketika kami masih boleh memiliki tubuh yang baik pada hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, saya mengajak kita sekali lagi untuk boleh memuji nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, penuhilah pialaku ini Tuhan. Hilangkan dahagaku. Penuhilah dengan air-Mu, roti-Mu yang memberi hidup. Penuhilah pialaku. Bagaikan wanita di tepi sumur, bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai, di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau mohon kepadanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami bersyukur juga pada hari ini bagaimana Tuhan mengumpulkan kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur bagaimana Tuhan mau berfirman kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai akan hamba-Mu. Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan. Pimpinlah kami semua, agar kuasa Roh Kudus menolong kami, bukan hanya kami memahami, tetapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah pengudusan perkataan. Firman Tuhan diambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai 24. Lalu kita membaca ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu kali di sebuah kerajaan, sang raja sedang merayakan hari ulang tahunnya. Maka dia mengadakan suatu lomba, dia mengundang para juru masak, chef, untuk boleh memasak masakan yang paling enak. Maka berkumpullah chef dari daerah masing-masing. Lalu dia memasak masakan yang paling enak. Mungkin di situ ada masakan yang paling enak, coto Makassar. Mungkin ada bakmi goreng, mungkin ada sate babi, dan semua masakan yang paling enak ada di tempat itu, saudara-saudara. Tetapi satu waktu ketika sedang mengolah masakan dan sudah hampir selesai, maka raja mengubah akan peraturan. Aturannya adalah dia mengatakan sekarang masak masakan yang paling tidak enak. Saudara-saudara, banyak koki yang mulai mundur dan berkata kami tidak bisa. Tetapi ada seorang koki yang kemudian menerima tantangan itu dan berkata, oke, saya akan maju terus memasak masakan yang enak dan masakan yang tidak enak. Selang beberapa waktu kemudian raja mengatakan, mana masakan dari koki itu? Masakan yang paling enak. Dia keluarkan sup lidah. Dan memang betul masakannya enak sekali. Dan kemudian raja berkata, mana masakan yang paling tidak enak? Dia keluarkan juga hal yang sama, sup lidah. Dan memang dirasakan makanan itu tidak enak sekali, saudara-saudara. Tidak ada rasa, tidak ada hal-hal yang menarik. Saudara-saudara sekalian, raja berkata, kenapa kamu mengambil sup lidah sebagai bahan makanan untuk makanan yang paling enak dan makanan yang paling tidak enak? Saudara-saudara, juru masak itu berkata seperti demikian, raja yang bijaksana. Bukankah itu hidup kita, hidup manusia? Dengan lidah kita bisa memberikan satu semangat, kekuatan, penghiburan, bisa menolong orang lain yang susah. Tetapi dengan lidah yang sama, kita bisa membuat orang sakit hati, bisa membuat orang terluka, bisa membuat orang mengalami akan berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah lidah. Itulah perkataan, saudara-saudara. Perkataan satu sisi dapat untuk mengatakan hal-hal yang menguatkan, tetapi satu sisi yang lain dapat melemahkan, memberikan orang hati yang hancur dan luka karena lidah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lidah menjadi hal yang begitu penting sekali. Memakai lidah itu perlu bijaksana daripada Tuhan. Karena lidah dapat membangun, tetapi sebaliknya lidah yang jahat bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Hari ini kita berbicara tentang lidah, saudara-saudara. Apa yang keluar dari mulut kita, dari lidah, sesuatu yang sangat penting. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara kalian, ketika kita memperhatikan perkataan kita, perhatikan akan lidah kita, saudara-saudara, maka hidup kita akan menjadi hidup yang begitu berarti sekali. Saudara-saudara, kita memperhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat ini, maka Paulus di dalam pasal yang keempat mengangkat ada dua kasus tentang lidah. Saudara-saudara, di dalam bagian ayat yang ke-25, Paulus mengatakan, hendaklah kita membuang dusta dan berkata benar kepada orang yang lain. Karena kita adalah sesama anggota.
Lalu di dalam ayat yang ke-31, Paulus juga berbicara mengenai segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi di samping ayat 29, ayat yang ke-25, ayat 31 itu juga berbicara tentang lidah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan juga di dalam pasal yang kelima, Paulus juga berbicara hal yang sama. Di dalam pasal yang kelima, Paulus mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus di dalam bagian Efesus ini, dalam 2 pasal begitu menekankan perkataan yang harus diucapkan dengan benar. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghukuman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudara-saudara, kalau perkataan itu adalah sesuatu yang penting dan harus kita perhatikan, maka bagaimanakah perkataan kita? Secara khusus kita sebagai orang-orang yang sudah hidup baru, yang sudah dilahirkan kembali, bagaimanakah kualitas daripada perkataan-perkataan yang kita keluarkan? Saudara-saudara, perkataan kita merefleksikan akan kehidupan. Perkataan-perkataan kita merefleksikan identitas daripada setiap kita. Perkataan kita menggambarkan kita ini anak-anak Tuhan atau bukan. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita membaca di dalam pasal 4 ayat 25, 26, 28, 29 dan seterusnya, Paulus memberikan satu praktek kehidupan yang begitu praktis sekali. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Dan salah satunya sebagai ukuran praktek hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu perkataan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang percaya. Semua orang-orang percaya, setiap perkataannya mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan. Pasti ada perbedaan antara orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang sudah percaya di dalam perkataan yang dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagaimanakah perkataan seseorang yang telah dikuduskan, yang telah dilahir barukan? Hari ini kita belajar ada 2 hal. Bagaimana perkataan seseorang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan sebagaimana orang-orang yang sudah dikuduskan adalah perkataan yang keluar dari mulutnya, adalah perkataan yang bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, Paulus di dalam bagian ini mengatakan, ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang serius sekali yang Paulus katakan di dalam bagian ini. Perkataan kotor di dalam terjemahan bahasa aslinya adalah sapros. Kata sapros ini, saudara-saudara, diulangi beberapa kali di dalam Injil. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 17, 12 ayat 33, Lukas 6 ayat 43, itu untuk
buah yang tidak baik. Atau juga di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 48 itu berbicara ikan yang tidak baik. Saudara-saudara, dalam kaitannya dengan buah ataupun ikan, buah yang tidak baik itu adalah buah yang busuk atau buah yang masam, yang tidak bisa dimakan. Dan kaitannya dengan ikan itu adalah ikan yang sudah mati cukup lama, sudah mengalami pembusukan. Itulah kata sapros yang dikatakan di dalam bagian ini adalah perkataan kotor. Artinya dalam bagian Efesus 4:29 ini, di dalam bagian ini perkataan yang kotor itu adalah perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi maksudnya kotor ini adalah perkataan yang keluar dari mulut kita, dan pada waktu kita berbicara, saudara-saudara, perkataan kita tidak bermanfaat, tidak berguna sama sekali. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang John Piper, dia mengatakan tentang ucapan perkataan yang kotor ini berbicara tentang 4 hal. Saudara-saudara, yang pertama, John Piper mengidentifikasikan perkataan yang kotor itu adalah yang pertama, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah satu kategori di mana berbicara kotor. Ketika kita berbicara di dalam segala apa yang kita lakukan, lalu kita tidak menghormati akan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan tidak ada penghormatan di dalamnya. Saudara-saudara, disitulah termasuk perkataan yang kotor. Perkataan kotor bukan hanya perkataan yang berbau hal-hal yang menjijikkan, berbicara tentang seks, berbicara tentang menyebut nama binatang, tetapi perkataan kotor itu berbicara menurut John Piper adalah tidak menyebut nama Tuhan dengan selayaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukankah ini yang juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang percaya, seringkali kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sebaiknya. Kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara-saudara, mungkin kita mengambil nama Tuhan, kita menyebut nama Tuhan untuk mengkonfirmasi akan apa yang kita lakukan, untuk mengatakan bahwa kita jujur, maka kita menggunakan nama Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, benar kok apa yang saya katakan. Yang kedua, saudara-saudara, perkataan kotor itu adalah perkataan yang berbicara mengenai sesuatu yang meremehkan realitas yang buruk sekali atau meremehkan realitas yang baik sekali. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita berkata seperti demikian, go to hell, ya, atau damn, I hate you. Atau kita juga seringkali mengatakan kepada orang lain, wah kamu itu seperti binatang tertentu, kita katakan anjing lah, atau kita mengatakan kata-kata yang lain. Saudara-saudara sekalian, realitas yang buruk sekali. Kita berbicara tentang go to hell, bicara tentang neraka. Neraka itu adalah satu realitas yang buruk. Di dalamnya kita melihat bagaimana penghukuman yang begitu luar biasa, menakutkan. Tetapi kita menggunakan realitas itu untuk kita pakai dengan perkataan kita. Dan juga dengan realitas yang baik. Manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai satu gambar dan rupa Allah. Tetapi kita pakai kata-kata binatang. Binatang ada di bawah daripada manusia. Secara ordo, binatang ada di bawah. Tetapi kita memakai binatang itu untuk kita kenakan kepada realitas yang baik, yang benar, yaitu manusia. Saudara-saudara, dengan cara seperti demikian, kita sudah mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Yang ketiga,
Ketika saudara-saudara berbicara tentang perkataan yang kotor, yang Rasul Paulus katakan dalam bagian ini menurut John Piper, itu adalah berbicara mengenai seks dan tubuh kita secara vulgar. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita berbicara kotor itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, tetapi juga menggunakan anggota-anggota tubuh kita, menggunakan anggota daripada keberadaan kita. Seks itu adalah sesuatu yang baik, anggota tubuh itu sesuatu yang baik, tetapi kemudian kita gunakan itu untuk perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak baik. Alat kelamin itu sesuatu hal yang suci, sesuatu yang baik, tetapi seringkali kita gunakan itu untuk boleh menghujat, untuk boleh memakainya di dalam perkataan, untuk memakainya melalui perkataan yang bercanda, atau menggunakannya untuk sesuatu hal yang sia-sia. Saudara, perkataan kotor, sapros, itu adalah satu perkataan yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara, betapa banyak orang Kristen ketika dia berbicara satu sama lain, bicara tentang seks, bicara tentang alat kelamin dan sebagainya macamnya, mereka begitu menikmatinya, mereka bercanda dan sebagainya macamnya. Saudara-saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan, yang keluar daripada hidupnya adalah perkataan yang kudus, yang suci, yang mulia, yang memperkenankan Tuhan. Saudara, yang keempat, John Piper mengatakan perkataan yang kotor adalah suatu makian dari hati yang bukan mengasihi orang lain, tetapi membenci orang itu. Dan ini tidak boleh, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang keluar dari hati yang jahat dan memaki orang itu sesuatu hal yang disebut sebagai perkataan kotor. Saudara-saudara, perkataan kita harus memiliki manfaat. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita harus bisa dipercaya oleh orang lain, harus bisa dipegang oleh orang lain. Seringkali ada banyak orang yang perkataannya tidak bisa dipegang. Pagi ngomong A, sore ngomong B. Itulah yang seringkali kita lakukan. Tidak ada integritas di dalam perkataan-perkataan kita. Seorang Jack Ma pernah mengatakan bahwa keberhasilannya di dalam membangun sebuah perusahaan sehingga dia menjadi orang yang kaya adalah karena apa? Karena perkataannya, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu bisa dipercaya. Saudara-saudara, perkataan yang bermanfaat itu artinya perkataan kita adalah perkataan yang memiliki akan kuasa di dalamnya. Perkataan kita bisa menguatkan orang lain. Perkataan kita bisa menghibur orang lain. Dan kita harus tahu bahwa di dalam perkataan-perkataan kita ada kuasa di dalamnya. Dan itulah perkataan yang bermanfaat. Saudara-saudara, banyak orang yang berkata, oh orang itu ngomongnya, atau kita berkata, oh saya itu ngomongnya itu kasar, saya itu ngomongnya jahat, saya ngomongnya itu tajam sekali. Tapi hati saya itu tidak kok. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, telah dilahir barukan, maka saudara-saudara, kehidupan kita tidak mungkin berbeda antara hati dan perkataan. Tidak boleh orang berkata bahwa perkataannya jahat, tapi hatinya baik. Orang yang sudah dilahir barukan, perkataannya adalah perkataan yang bermanfaat, bukan perkataan yang kotor. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik perkataan kita. Perkataan kita itu seperti virus. Kalau kita saat ini dalam kondisi COVID-19, berkunjung kepada orang yang kena virus COVID, kita pasti ketularan dengan penyakit itu. Kalau kita berkunjung kepada orang yang saat ini juga punya penyakit flu, kita berkunjung bercakap-cakap, tidak lama kita juga akan mengalami akan sakit yang sama.
Sama seperti perkataan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Perkataan kita itu mudah untuk menular. Jangan pikir ketika hari ini orang tua berkata kepada anak-anaknya, kamu seperti binatang A, B, C. Hal itu tidak kemudian menular kepada anaknya, dan kemudian menular kepada keturunan yang selanjutnya dan selanjutnya. Karena perkataan kita itu memiliki kuasa. Kita harus betul-betul memikirkan bahwa perkataan kita harus bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena pada waktu kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, maka kita seperti sedang melempar batu di depan kita. Dan orang yang bijaksana pernah mengatakan, kalau kita berjalan dan menemukan sebuah batu di depan, kalau ada batu di depan, bukannya kemudian saudara-saudara kita tendang ke depan. Dia juga bukan kita tendang ke belakang, tetapi kita tendang ke samping. Supaya orang yang selanjutnya yang lewat, dia bisa menikmati jalan yang baik. Perkataan yang kita ucapkan, yang kita keluarkan, kita seperti membuang batu. Dan pada waktu kita membuang batu, dan pada waktu kita lihat ada batu itu saudara-saudara, harusnya kita singkirkan. Perkataan yang kita pakai adalah harusnya perkataan yang bermanfaat, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menopang. Satu ketika saudara-saudara sekalian, seorang anak dia pulang dari sekolah. Dia berkata kepada mamanya, "Mama, Pak Guru memberikan saya surat untuk disampaikan kepada Mama." Lalu mamanya berkata kepada anaknya, "Mari nak, ibu baca." Waktu ibu ini baca saudara-saudara, ibunya terkejut, ibunya kaget, ibunya sedih sekali. Tetapi dia mencoba menahan dirinya di hadapan anaknya. Anaknya berkata, "Ma, Pak Guru ngomong apa di surat itu?" Mamanya berkata kepada anaknya, "Anakku, Pak Guru ngomong seperti demikian. Kamu itu di sekolah anaknya terlalu pinter sekali. Tidak ada guru yang bisa ngajar kamu. Jadi mulai besok ya, kamu akan sekolah di rumah saja sama-sama Mama. Mama yang ajarin kamu." "Oh gitu mah, oke, aku senang sekali, nggak usah sekolah, aku sama-sama Mama ya, aku diajarin sama Mama." "Iya nak." Saudara-saudara, anak itu kemudian diajar oleh ibunya, dididik dengan ketat, dengan disiplin oleh ibunya, dan anak itu terus bertumbuh dewasa. Dan anak itu satu ketika berhasil untuk menemukan satu penemuan yang sangat bersejarah, sangat penting sekali, yaitu sebuah bola lampu. Anak yang kita bicarakan adalah seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Seorang penemu bola lampu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Thomas sudah dewasa, dia pergi ke rumah tuanya, ibunya yang sudah meninggal. Saudara-saudara, di rumah itu dia mengorek-ngorek akan laci, dan dia menemukan di situ ada surat yang berpuluh-puluh tahun yang lalu diberikan oleh sang guru kepada ibunya. Dan pada waktu dia membaca surat itu, dia kaget sekali. Ternyata surat itu isinya, sang Pak Guru berkata, "Ibu, anak kamu terlalu bodoh sekali. Kami semua guru sudah tidak mampu mengajari, karena selalu anak kamu tidak ngerti, terlalu bodoh. Pulang, ajari sendiri, kami sudah tidak mau untuk anakmu sekolah. Mulai besok dia di rumah, tidak usah pergi ke sekolah." Saudara-saudara, saat Thomas Alva Edison yang sudah dewasa, sudah berhasil itu, dia membaca, dia menangis. Dan dia bersyukur punya seorang ibu yang perkataannya bermanfaat.
Perkataannya memberikan satu kehidupan yang baru, semangat, sehingga dia menjadi seorang yang berhasil. Bayangkan kalau saat itu ibunya membaca persis seperti surat dari Bapak Guru. Dia berkata, anakku, kamu terlalu bodoh. Semua guru tidak bisa ajarin kamu. Aduh, kamu kelewatan. Kamu bodoh. Gak mungkin mama punya anak seperti kamu. Wah, dia tidak akan pernah menjadi seorang Thomas Alva Edison. Mungkin kita juga tidak memiliki lampu seperti kita nikmati pada hari ini. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan perkataan yang bermanfaat, sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kedua, perkataan kita bukan hanya perkataan yang bermanfaat, tetapi perkataan yang di dalamnya ada kasih yang begitu besar dan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Efesus ini Paulus menekankan tentang pentingnya membangun tubuh Kristus. Di dalam pasal yang kedua ayat 21, pasal yang keempat ayat 12, dan ayat yang ke-16. Dan di dalam membangun tubuh Kristus, salah satu hal yang penting Paulus katakan di dalamnya, yaitu memakai perkataan-perkataan kita yang membangun, yang menopang satu sama lain. Dan perkataan yang membangun itu sendiri, saudara-saudara, harus didasari oleh kasih. Di dalam ayat yang ke-29 di situ dikatakan seperti demikian. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita dikatakan oleh Paulus harus meninggalkan perkataan kotor, tidak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang tidak memiliki manfaat. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti demikian? Saudara-saudara sekalian, kekristenan atau iman kita mengajarkan kita bukan hanya kita tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, tetapi kita juga harus mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau perkataan-perkataan yang baik saja yang kita ucapkan, maka agama-agama lain di dalam dunia juga mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lemah lembut. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kekristenan menuntut sesuatu yang lebih jauh, lebih mendalam dari sekedar saya tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Saya tidak boleh berbicara sesuatu yang kotor dan jahat. Saya harus mengganti dengan sesuatu yang baik. Kekristenan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Saudara-saudara, mungkin agama lain mengajarkan untuk perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang manis. Tetapi saudara-saudara, kekristenan, Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudara, bukan hanya berkata yang baik dan benar, tetapi perkataan yang keluar, perkataan yang terwujud di dalam kita, itu adalah untuk membangun dan orang merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, seseorang yang mengalami kasih karunia Tuhan adalah seseorang di dalam perkataan-perkataannya adalah perkataan yang dimotivasi, didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara-saudara sekalian, ketika seseorang mendasari perkataannya itu dengan motivasi mengasihi orang lain, itu orang Kristen, itu orang yang sudah dikuduskan. Dan ini menjadi dasar, saudara-saudara, di dalam kita berkata-kata agar mendatangkan kasih bagi orang yang mendengarnya, karena kita didasarkan oleh karena kasih.
Saudara-saudara, seorang bernama Mother Teresa, satu ketika dia baru pertama kali melayani di Kalkuta, India. Di situ ada begitu banyak korban-korban yang meninggal di selokan-selokan. Ada begitu banyak orang yang kelaparan di India. Maka Mother Teresa datang dengan cinta kasih yang begitu besar. Saudara-saudara, dia ingin menyelamatkan orang-orang yang miskin, yang papa, yang terpinggirkan, yang kelaparan. Satu ketika dia datang ke sebuah toko roti. Dan di toko roti itu kemudian dia berkata kepada pemilik toko roti itu, "Pak, bolehkah saya meminta roti yang remah-remah, yang potongan-potongan yang sudah tidak dipakai lagi untuk orang-orang yang miskin?" Saudara-saudara, pemilik toko roti itu kemudian marah besar kepada Mother Teresa. Dia berkata, "Saya tidak mungkin memberikan satu kecil pun roti ini kepada kamu." Mother Teresa, "Kenapa kamu tidak mau memberikan?" "Karena kamu yang meminta. Karena kamu orang bukan kulit sama seperti kami. Karena kamu yang meminta, kami tidak mau kasih." Saudara-saudara, kemudian Mother Teresa dengan berlutut dia berkata, "Tolong berikan roti bagi mereka yang miskin." Dengan marah, saudara-saudara, pemilik toko roti itu dia meludahi akan Mother Teresa dan tepat kena di pipinya. Tuh! Saat itu saudara-saudara, Mother Teresa kaget. Lalu kemudian dia mengelap akan ludahnya itu. Dan dia berkata, "Terima kasih untuk ludah kamu. Sekarang mana rotinya?" Saudara-saudara, kemudian pemilik toko roti itu kemudian langsung saat itu saudara-saudara, dia pergi ke belakang. Di belakang itu dia menangis. Dan Roh Kudus bekerja. Saat itu dia kemudian mengumpulkan semua roti-roti itu, bahkan roti-roti yang masih baik. Kemudian Roh Kudus bekerja memberikan kepada Mother Teresa. Sejak saat itu saudara-saudara, kelaparan di India semakin berkurang. Dia menghubungi para tukang roti, penjual roti, dan mengatakan, "Berikan roti-roti bekas, roti-roti yang kamu punya kepada ibu ini." Saudara-saudara, perkataan yang didasari oleh kasih mengubah segala-galanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita hidup di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan. Mari saudara-saudara, kita menggunakan perkataan yang bermanfaat, perkataan yang membangun, dan perkataan yang dilandasi oleh karena kita mengasihi, dimotivasi, karena kita mencintai akan Tuhan dan sesama kita. Maka disitulah saudara-saudara, perkataan kita akan dilihat, akan dinilai bahwa benar engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan melahirkan perkataan yang dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memakai perkataan-perkataan kita untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Perkataan kami juga penuh dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, saya saat ini juga mengajak untuk kita sekalian untuk berdoa, berbuat beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk diri kita dan juga keluarga kita dalam mengaplikasikan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa supaya kita, keluarga kita boleh menjaga kekudusan perkataan. Kita boleh menjadi berkat bukan hanya lewat apa yang kita lakukan, tetapi juga perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Mari kita bersama-sama, kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita angkat suara kita berdoa.
Tuhan, saat ini kami bersyukur, juga ingin menyampaikan beberapa pokok doa kami. Yang pertama, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk diri kami dan keluarga kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Semoga firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan, itu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Dan Tuhan yang menolong kami di dalam setiap hari kami, dalam kami berkata-kata, berbicara dengan orang lain. Semoga kami boleh menjadi berkat lewat apa yang kami katakan, lewat apa yang kami bicarakan. Dan Tuhan juga yang menolong supaya kehadiran kami dan keluarga kami itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekitar kami, lingkungan sekitar kami, lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan yang menolong, menyertai lidah bibir kami. Kami membutuhkan hikmat Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu itu Tuhan pada setiap kami, agar kami boleh selalu dan senantiasa menyatakan kebenaran dan apa yang Tuhan ingin katakan kepada mungkin orang-orang yang kami temui dan kami obrol bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara, saya mengajak kita juga untuk berdoa untuk jemaat kita yang sudah lanjut usia. Kita berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh terus menolong, memimpin, dan memberikan penghiburan, sukacita selalu kepada mereka. Kita berdoa agar jemaat kita yang lanjut usia juga boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan, dan semakin menikmati Tuhan di masa-masa indah ini. Kita berdoa juga untuk mereka yang lemah tubuh, kita sebutkan namanya, semoga mereka boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan, mereka boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk jemaat kita yang lanjut usia, baik di Bungur ataupun di Pos Alam Sutra. Mari kita buka suara. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan terus berikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa agar mereka juga boleh terus hanya bersandar kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan, menikmati Tuhan di masa-masa indah ini, masa-masa tua mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang lanjut usia yang sedang lemah tubuh. Tuhan yang berikan pemulihan lewat obat-obatan, lewat dokter juga yang menangani. Tuhan yang terus kuatkan mereka, Tuhan yang terus memberikan semangat kepada mereka. Kami berdoa juga semoga lewat hal ini, lewat sakit yang mereka derita, mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga yang mendampingi dari oma-oma atau opa-opa yang ada di GKI Bungur. Tuhan juga yang terus berikan kekuatan kepada setiap keluarga, berikan semangat untuk menjaga mama, papa, nenek, kakek mereka. Tuhan terus yang juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga lanjut usia di GKI Bungur ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bagi negara kita, khususnya di dalam moral dari bangsa ini. Beberapa waktu terakhir mungkin kita mendengar kabar-kabar tentang berita-berita tentang hal-hal yang pelecehan seksual ataupun abuse dan berbagai macamnya. Kita berdoa semoga bangsa Indonesia boleh semakin memiliki hikmat di dalam bermoral, khususnya orang-orang percaya, supaya kita pun juga boleh menjadi berkat lewat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Kita berdoa juga untuk mungkin pelaku ataupun orang-orang yang melakukan itu, supaya Tuhan juga memberikan hikmat pada mereka, supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu bukanlah satu kebenaran. Mari kita berdoa menyerahkan bangsa kita. Kita berdoa juga menyerahkan untuk hukum yang berlaku. Semoga hukum itu juga boleh berlaku dengan adil. Mari kita berdoa, kita buka suara kita. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa kami di dalam hal moral. Tuhan, banyak sekali yang terjadi di akhir-akhir ini tentang penindasan seksual, pelecehan seksual, ataupun abuse dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap korban dalam tangan Tuhan di dalam pemulihan mereka, agar mereka juga boleh dipulihkan dengan baik. Kami berdoa untuk pelaku, supaya pelaku juga boleh sadar akan apa yang mereka lakukan,
bahwa itu bukanlah satu hal yang baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap diri kami sebagai anak-anak Tuhan di negara ini, supaya kami pun juga boleh berdampak dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi pelaku, salah satu pelaku yang melakukan hal itu. Berdoa untuk pemerintah yang memutuskan, setiap jajaran yang memutuskan apa yang menjadi hukuman bagi pelaku. Tuhan juga yang memberikan hikmat agar hukuman itu boleh diberikan dengan adil. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong bangsa ini, untuk terus memimpin bangsa ini Tuhan dalam hal apapun. Kami butuh kedaulatan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur ketika malam hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, berdoa, juga mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh terus menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan, menyediakan waktu kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai diri kami secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya mengajak kita juga untuk mempersiapkan diri kita di dalam pendalaman Alkitab yang sebentar lagi akan dilaksanakan, Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa membuka link yang ada di setiap grup yang sudah dibagikan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.